Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustaz Happy Andi Bastoni yang telah hadir bersama kita pada malam ini. Juga yang kami hormati kepada seluruh jamaah setia kajian Rabuan Jiskes PSMI dan juga seluruh peserta yang insya Allah akan bergabung pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan ini dapat bergabung kembali dalam acara yang sudah rutin kita laksanakan, yaitu kajian Rebuan PSMI. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri taulan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, insya Allah ya Pak. Hadirin jamaah semua, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Happy Andi Bastoni yang insya Allah pada kesempatan ini akan meneruskan kisah-kisah Sirah Nabawiyah yang telah kita ikuti bersama-sama, dan pada kesempatan malam ini sampailah kita pada tema yaitu mengguncang Romawi di Mut'ah. Ya, berarti ini kisah perang Mut'ah ya Ustaz ya? Mu'tah, bukan mut'ah, mu'tah. Oh iya, Mu'tah. Betul Ustaz. Kalau Mut'ah itu ini ya, kawin kontrak Ustaz ya? Ya, Mu'tah, betul Ustaz. Afwan. Mengguncang Romawi di Mu'tah. Nah, insya Allah jadi eh, di balik kisah tersebut juga ada ibrah yang kan kita bisa dapatkan melalui apa yang disampaikan oleh Ustadz Happy ini, insya Allah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah siap semua, dan kepada jamaah yang ingin berinteraksi di akhir sesi nanti, insya Allah diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berdialog dengan Ustadz, dan mohon kepada jamaah yang tidak ada halangan agar kita bisa sama-sama mengikuti kajian ini, ya terutama Ikhwan ya, untuk membuka videonya supaya kita bisa tampak berinteraktif ya dengan Ustadz, insyaallah. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah bersedia untuk membuka videonya, insyaallah. Dan tanpa memperpanjang kalam, kita efektifkan waktu kita yang 1 jam ke depan untuk mendengarkan paparan tausiah juga hikmah-hikmah di balik eh, perang Mu'tah ini. Dan kepada Ustadz Happy, tafadhol Ustadz. baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian Dinkes PSMI dimanapun berada, Kang Irfan Sudrajat serta yang lainnya ya yang hadir lewat aplikasi Zoom pada malam hari ini. Bersyukur kita bisa melaksanakan beberapa aktivitas, dan di antara agenda kita adalah melaksanakan kajian Rabuan ya. Ketika diingatkan oleh Kang Dimas tadi siang, saya sedang mengisi manasik umroh, agak ragu menjawab, tapi pas lihat jadwalnya memungkinkan ya. Saat ini sedang berada di
salah satu hotel dekat Bandara Cengkareng ya, karena besok pagi jam 4 harus siap-siap terbang ke Madinah untuk membimbing jamaah umroh. Dari travel Jejak Imani ada 88 jemaah ya. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah. Baik, seperti sampaikan tadi, sampai nanti mungkin 30-40 menit ke depan, ya, kita sisakan untuk tanya jawab. Kita akan melanjutkan ya, kajian Sirah Nabawiyah mengenal Rasulullah SAW secara serial. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang Perang Khaybar, eh, antara kaum muslimin ya, eh, melawan atau berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan itu menjadi semacam bentrokan fisik terakhir, ya, bentrokan militer terakhir Rasulullah dan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Maka dalam buku saya sebut dengan akhir hayat Yahudi di masa Nabi di Khaybar. Ya. Dan berikutnya ya, pada malam hari ini kita akan bahas peristiwa yang tak kalah besar juga, yaitu Perang Mu'tah. Ya. Al-Mu'tah. Mu'tah ini sebuah tempat di Yordania. Ya. Salah satu tempat yang saya impikan, ya, harapkan bisa mengunjunginya dalam perjalanan terencana bulan September nanti. Ya, akan ada rencana mendatangi tur 3 negara, ya, Mesir, Al-Aqsa dan Yordania. Ya, berharap nanti berkesempatan untuk mengunjungi lembah Mu'tah ini. Ya, karena selain menapak tilas sejarahnya, juga di situ dimakamkan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang nanti kita akan bahas siapa saja mereka. Sebuah peristiwa yang bersejarah, dan ini menjadi semacam prestasi para sahabat ya, karena Nabi tidak ikut dalam perang ini, dan utamanya lagi menjadi prestasi utama eh, karir militer Khalid bin Walid ya, setelah dia masuk Islam ya. Jadi Khalid bin Walid lah yang menjadi panglima terakhir yang menyelamatkan kaum muslimin dari upaya uh, serangan dari Romawi ya. Dan usia keislaman Khalid waktu itu belumlah seumur jagung. Ya. Karena dia masuk Islam bulan Safar tahun 8 Hijriah, dan perang Mu'tah ini terjadi Jumadil Awal pada tahun yang sama. Ya. Jadi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jadi baru 2 bulan setengah masuk Islam, Khalid bin Walid ya sudah diamanai menjadi pemimpin perang Mu'tah, dan itulah karir pertamanya setelah masuk Islam. Karena itu dalam draft buku yang semoga segera terbit, sudah finishing ya, saya tulis mengguncang Romawi di Mu'tah, munculnya si pedang Allah. Ini sedang finish ya, sedang mungkin semoga tahun-tahun ini segera bisa cetak ya. Nah, baik, kita akan bahas tema ini. Saya izin share screen ya, supaya kita bisa fokus ya. Ya, mengguncang Romawi di Mu'tah ya. Nah, posisi kajian kita malam hari ini ya, kalau kita lihat timeline perjalanan hidup Rasulullah SAW sudah agak jauh. Ini sedikit mereview bagi teman-teman yang sudah ikut kajian-kajian sebelumnya ya, bahwa kisah tentang Rasulullah ini kita sudah bahas agak banyak. Di era Makkiyah sebelum Nabi Hijrah ini kita sudah selesaikan ya, dari lahirnya Rasulullah, masa kecilnya, masa remajanya, sampai berhijrah ke Madinah. Lalu fase Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah juga kita sudah bahas banyak tema tentang perang Badar, Uhud, Khandaq, kemudian perjanjian Hudaybiyah. Sempat juga kita bahas surat-surat Rasulullah kepada para raja ya, juga tentang perang Khaybar yang terakhir. Nah, sekarang kita berada di posisi perang Mu'tah. Setelah ini akan ada 3 peristiwa besar lagi akan kita bahas, yaitu Fathu Makkah, perang Hunain, dan perang Tabuk. Nanti pamungkasnya ya, ada 2 tema lagi, Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Jadi kalau berdasarkan timeline dan kemudian kurikulum yang saya buat ini ya, barangkali untuk menyelesaikan kisah Rasulullah kita perlu minimal 5 kali pertemuan. Ya. Fathu Makkah,
perang Hunain dan Taif, perang Tabuk, serta Haji Wada, dan nanti wafatnya Rasul. Kisah tentang wafatnya Rasulullah itu butuh satu pertemuan tersendiri. Ya. Baik, eh ini kondisi Madinah ya menjelang perang Mu'tah. Ya. Jadi Nabi berada di Madinah waktu pertama. Kafir Quraisy. Ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada 4 sayap militer ya yang menjadi tantangan Rasulullah atau menjadi musuh dalam tanda kutip ya, yaitu kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Ini jadi ketika Nabi hijrah ya, waktu itu yang memusuhi Nabi itu 4 ini. Pertama, orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka tidak pengen Nabi hijrah ke Madinah karena akan mengancam mereka suatu saat. Yang kedua, orang-orang Yahudi di Madinah sendiri, mereka dengan adanya Rasulullah di Madinah merasa tersaingi dari sisi politik, dari sisi kekuasaan, dan juga dari sisi ekonomi. Mereka merasa tersaingi dan ingin mengusir Rasulullah dari Madinah. Yang ketiga, orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan kemudian yang keempat, beberapa kabilah sekitar Madinah yang merasa tersingkirkan dengan adanya Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, Quraisy, kafir Quraisy, ini sempat konfrontasi dengan kaum muslimin dalam 3 perang besar. Badar, Uhud, Khandaq. Dan diselesaikan oleh Rasulullah dengan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sudah kita bahas. Nanti puncaknya mereka takluk dalam peristiwa Fathu Makkah. Nanti kita akan bahas. Ya. Yang kedua, orang-orang Yahudi di Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka mengkhianati Rasulullah dari peristiwa ke peristiwa, dan puncaknya ya, Rasulullah mendatangi mereka karena mereka terus mengkhianati beliau serta mengancam, mendatangi mereka di Khaybar dan selesai. Quraisy, kafir Quraisy takluk di Hudaybiyah secara diplomasi itu ya. Yahudi selesai di Khaybar melalui peperangan. Nah, orang-orang munafik ya, juga demikian, semakin lama semakin tidak mendapatkan tempat di Madinah. Kan rumus kemunafikan itu sederhana. Kalau al-haq naik, maka kemunafikan itu semakin turun. Ya. Dan sebaliknya, kalau al-batil yang merajalela, maka kemunafikan itu semakin banyak. Nah, yang terakhir, beberapa kabilah. Ini selektif, bukan kabilan. Berbagai kabilah sekitar Madinah, satu persatu pun takluk. Ya. Ada namanya Bani Mustalik, Bani Sulaim, ya, Bani Asad. Beberapa kabilah satu persatu takluk dan kemudian bahkan mereka masuk Islam memperkuat barisan kaum muslimin. Ya. Nah, Mu'tah sendiri ini sebuah wilayah yang berada di daerah Yordania hari ini. Tentu saja negara Yordania, penyematan nama Yordania ini baru. Ini kan baru muncul di tahun ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Ya, Yordan itu muncul. Nah, dulu wilayah ini disebut dengan wilayah Syam yang meliputi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina tentu saja. Ya. Jadi Mu'tah ini sebuah tempat yang berada di Palestina yang sudah tidak jauh lagi menuju ke Baitul Maqdis perbatasan ya, di mana Rasulullah SAW diawali dengan mengirimkan utusan. Kita pernah bahas bagaimana Rasulullah pernah mengirimkan paling tidak ada 8 utusan ke berbagai negara pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, Nabi juga sempat mengutus Haris bin Umair ke Basrah, dan di dalam perjalanan dia dihadang oleh pimpinan kabilah Bani Ghassan, Surahbil bin Amr al-Ghassani ya, pimpinan kabilah di daerah Balqa. Ini masih di wilayah Syam juga. Dia menangkap utusan Rasulullah ini dan ya, membawanya ke hadapan Kaisar Romawi dan dibunuh. Ya. Jadi judulnya utusan Rasulullah dibunuh. Ya. Nah, terbunuhnya utusan atau membunuh utusan ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang. Ya. Dalam teori perang sekalipun, utusan itu tidak boleh dibunuh. Ya. Rasulullah itu pernah didatangi utusan dari Musailamah al-Kadzab, ya, menghadap Rasulullah dan meminta Rasulullah mengakui
kekuasaan Musailamah. Pada akhirnya mereka kemudian ketahuan murtad. Maka Rasul mengatakan, kalian berdua apakah ikut murtad juga seperti Musailamah? Kata mereka, ya, kami bersama dengan Musailamah. Apa kata Rasul? Seandainya kami tidak dilarang membunuh utusan, maka kalian akan kami bunuh. Tapi tidak boleh, membunuh utusan tidak boleh. Umar bin Khattab di masa pemerintahnya berkali-kali kedatangan utusan dari Romawi, dari Persia. Dan beliau selalu mengatakan, setelah melakukan negosiasi dan pembicaraan, maka Umar mengatakan, ya, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, sampai keluar Madinah, dan pastikan mereka aman. Nah, jadi utusan itu, misi apapun yang dibawa, dia mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, ini kayak orang suruhan, misalnya Kang Irfan ya ngirim orang ke saya, entah nagih utang atau ngasih apa, ada susahnya. Sekeras apapun yang dia sampaikan, sebenci-bencinya saya dengan beliau, ya, dengan utusan itu, dengan yang dikirim, saya tidak boleh membunuh, saya tidak boleh menyakitinya. Jadi ketika ya, orang suruhan Kang Irfan misalnya, saya tempeleng, itu sama dengan menempeleng yang utus Kang Irfan. Nah, itu maknanya ya. Dalam sejarah Indonesia sendiri, kalau kita baca sejarah berdirinya Majapahit, ya, saya dulu penggemar drama Sandiwara Radio, ya. Ada namanya Tutur Tinular dulu ya. Di mana Raja Mogol ya, Kubilai Khan itu mengirimkan utusan Mengci ke Jawa ya. Waktu itu kerajaan Singosari sedang berjaya dengan raja terakhirnya Kertanagara. Nah, utusan Mengci ini, utusan Kubilai Khan, 3 orang ini ya, membawa misi dari Kubilai Khan agar Jawa tunduk kepada Tiongkok, ya, Mongol dulu ya, Tartar ya. Nah, tapi Kertanegara sebagai raja Nusantara yang besar, tentu saja tidak mau. Bahkan dia emosi, dia bunuh 2 orang utusan itu, dia potong telinganya dan satu dia suruh kembali. Nah, akibatnya karena utusnya dibunuh, Kubilai Khan marah besar, dia mengirimkan pasukan besar, ingin membalas dendam dan mengeksekusi Kertanegara. Namun di tanah Jawa terjadi gejolak, Kertanegara tewas ya, karena siapa namanya mantunya Ardaraja ya, beserta dengan ayahnya Jayakatwang dari kerajaan Kediri ya, memberontak dan tewaslah Kertanegara di tangan Jayakatwang. Dan salah satu mantu dari Kertanegara itu ada namanya Sanggrama Wijaya, yang juga kita kenal dengan Raden Wijaya, berhasil menyelamatkan diri. Justru ketika pasukan Tiongkok itu datang ke tanah Jawa, dialah yang menerimanya dan dimanfaatkan untuk membalas dendam, membunuh Jaya Ketuang kembali. Ya, ketika mereka sama-sama menang, saat pasukan Kubilai Khan itu sedang pesta pora di pantai Laut Jawa, Raden Wijaya segera menyerang menghabisi mereka dan berdirilah kerajaan Majapahit. Begitu kira-kira ya pelajaran sejarah kita dulu. Jadi berdirinya kerajaan Majapahit tidak luput dari kisah tentang dibunuhnya utusan Raja Kubilai Khan. Ya, dia marah besar. Nah, kisah kita ini juga demikian. Utusan Rasulullah Haris bin Umair dibunuh oleh Romawi, oleh bawahan Romawi. Nah, Nabi tidak tinggal diam, ini nggak boleh, ini penghinaan gitu ya. Dari sini kita dapatkan pelajaran betapa berwibawanya ya kaum muslimin waktu itu. Ya. Ada satu orang utusan saja ya, yang dibunuh oleh musuh, kemudian dan musuhnya nggak tanggung-tanggung, ini bukan apa biasa Romawi, ya, dinasti Romawi, kerajaan Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu, yang berpusat di Konstantinopel. Kata Napoleon Bonaparte, andai dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Saking besarnya Romawi, sampai mereka bikin penanggalan sendiri dan angka sendiri. Dunia waktu itu menggunakan huruf-huruf angka Romawi. Sampai kita juga berkenalan dengan angka Romawi sebelum Al-Khwarizmi memperkenalkan nomor-nomor Arabik yang seperti kita ketahui hari ini, gitu ya. Begitu besar. Tapi Nabi tidak peduli, ya. Maka beliau memberangkatkan pasukan ya, sejumlah 3.000 prajurit disiapkan, ya, dan ini pasukan sangat besar untuk saat itu, ya. Nah, tentu saja selain pembelaan
bagian dari keberanian Rasulullah SAW ya, ini menunjukkan tentang pembelaan Rasulullah terhadap hak asasi manusia, di mana seorang utusan tidak boleh dibunuh. Saya kira ini mesti menjadi inspirasi kita hari ini, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ya, bukan satu dua orang tapi puluhan ribu yang dibunuh ya. Jadi kalau kita diam saja, ini sama dengan tidak memiliki nurani ya, tidak memiliki apa namanya sensitivitas ya, gitu kan. Minimal kita berupaya apa yang kita bisa sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Baik, Rasulullah SAW memberangkatkan 3.000 tentaranya, dan sebelum berangkat Rasulullah membentuk komandan perang atau mengangkat panglima perang. Apa kata Rasul? Panglima perang kalian adalah Zaid bin Harithah. Ya, panglima perang kalian adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid gugur, penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid, penggantinya Abdullah bin Rawah. Nah, ini 3 panglima Rasul. Jadi Rasulullah langsung mengangkat 3 panglima. Pertama, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini jamaah adalah anak angkat Rasulullah. Ya. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya abadi di Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 37. Dari sekian ribu sahabat Nabi itu, tidak ada seorang pun yang namanya disebutkan Al-Quran secara teks. Nggak ada. Abu Bakar nggak ada. Omar, Ali, Utsman, Aisyah, Khadijah nggak ada di Al-Quran. Yang ada cuma Zaid doang. Surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha watara. Falamma qada Zaidun minha watara. Ya. Satu-satunya sahabat yang ada di Al-Quran namanya adalah Zaid bin Harithah. Anak angkat Rasulullah, dulu dia pernah menikah dengan Zainab binti Jahash, lalu diceraikan, dan Zainab binti Jahash pun menikah dengan Rasulullah, dinikahkan Allah. Ya, zawajnakaha. Inilah sosok yang diangkat Rasul menjadi panglima perang, yang juga Zaid ini pernah menemani Rasulullah hijrah ke Taif. Kalau jamaah ingat, ya, beliau pernah menemani Nabi hijrah ke Taif. Yang kedua Ja'far. Ja'far ini sepupu Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, adiknya, abangnya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia pernah diutus oleh Rasul memimpin muhajirin ke Habasyah. Angkatan kedua, dan lama di Habasyah. Sepulang dari Habasyah, ya, setelah perang Khaybar, dia datang ke Madinah. Jadi kedatangan Ja'far dari Habasyah bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin di Khaybar, ini membuat Rasulullah begitu bergembira. Maka saat menjabat tangan Ja'far, memeluk Ja'far dengan penuh kerinduan, Rasulullah mengatakan, La adri, li ayyihima ana usar, bi fathi Khaybar, am bi qudumi Ja'far. Hari ini, kata Rasul, saya senang banget. Dan nggak tahu yang membuat saya senang apa. Entah karena kedatangan Ja'far, atau mungkin karena kemenangan Khaybar. Ya. Yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini penyair Rasulullah. Ya. Dialah yang memberikan semangat kepada kaum muslimin ketika terjadi perang Khandaq, ya, saat mereka menggali parit yang begitu menantang ya, dengan batu-batu besar ya, dia membacakan syair-syair. Ketika Rasulullah ke Mekah untuk melaksanakan umrah qadha ya, tahun ke-7 Hijriah, bahkan dia pun mengumandangkan syair. Ya, ahli syair, penyair Rasulullah. Mungkin di antara kita rada menyepelekan ya, yang ketiga ini. Zaid bin Harithah kita kenal. Bagaimana kiprahnya? Ja'far juga seorang diplomat dan seorang apa namanya tentara perang yang juga pernah ke Habasyah. Tapi Abdullah bin Rawaha hanya seorang penyair. Ya, barangkali kita sempat meragukan, tapi kita akan lihat ya, peran dari seorang Abdullah bin Rawaha ini, ya, walaupun mungkin kita anggap sepele hanya seorang penyair, tapi perannya luar biasa. Kita akan lihat ya. Baik, pasukan kaum muslimin bergerak ya, ke arah utara, dan tibalah suatu tempat namanya Mu'an atau Ma'an. Nah, ketika mereka sedang beristirahat di sini, masang tenda sementara, informan mereka memberitahu bahwa Heraklius, ya, Raja Romawi, ya, telah berada dekat dengan pasukan kaum muslimin, ya, bersama dengan 100.000 prajurit. Dan belakangan mereka juga mendapatkan pasukan tambahan dari kabilah sekitar, di antara kabilah Bani Juzam, dari Balqin, dari Bahra, dari Quda'a, dan yang lainnya.
100.000 prajurit. Jadi totalnya ada 200.000 prajurit. Sementara kaum muslimin cuma 3.000. Bayangin, 3.000 jamaah melawan 200.000. Nah, mengetahui hal ini, kaum muslimin sempat bimbang. Pilihannya tiga. Apakah balik lagi ke Madinah Al-Munawwarah, atau yang kedua ngirim utusan ke Rasulullah minta bantuan lagi, atau jalan terus. Nah, dalam kebimbangan itulah Abdullah bin Rawaha, tokoh ini ya, berdiri di atas sebuah batu besar, memberikan orasi, ya, memberikan motivasi kepada mereka dengan kata-kata yang indah, kayaknya dengan kata-kata yang memberikan semangat, ya. Akhirnya ketakutan, kegentaran, dan keraguan yang menyeruak di antara benak kaum muslimin semula hilang. Nah, ini nih makanya orasi-orasi dari pimpinan panglima perang itu penting. Rasulullah juga demikian. Ketika beliau memimpin perang Badar, kemudian perang Uhud sekalipun ya, beliau memberikan semangat orasi kepada para sahabat waktu itu. Makanya tidak salah kalau kemudian seorang pemimpin itu ya, dia di antara skill yang harus dimiliki, dia harus memiliki kemampuan memberikan motivasi kepada anak buahnya. Ya. Bisa merangkai kata-kata yang kemudian membuat orang bergerak. Ya, bisa merangkai kata-kata pun semangat dan inspirasinya agar bisa menggerakkan orang. Ya, jadi pemimpin itu ya, dia bekerja, iya. Tapi dia juga harus bisa berkata-kata, iya. Kita tidak asing dengan sosok Bung Karno. Nah, kita tidak asing dengan sosok Buya Hamka, ya, yang pernah difilmkan, ya. Kita jelas sekali mengenal Bung Tomo dengan orasi-orasinya itu yang kemudian menggerakkan arek-arek Surabaya pada waktu itu, ya. Jenderal Sudirman ini seorang orator juga. Bagaimana di tengah badannya yang hampir lumpuh ditandu ke sana kemari. Itu kalau beliau tidak bisa memberikan motivasi kepada anak buahnya, prajuritnya, ya tidak akan mungkin bisa ya memberikan perlawanan gerilya menghadapi penjajah Belanda waktu itu. Jadi Abdullah bin Rawaha yang semula mungkin kita anggap sepele keberadaannya lantaran hanya bisa merangkai kata-kata syair, ternyata perannya sangat besar. Maka berangkatlah kaum muslimin, jazakumullah, dengan motivasi dari Abdullah bin Rawaha tadi itu ya, dan bertemulah kedua pasukan tersebut di Mu'tah. Ya, bertemu di Mu'tah, 3.000 prajurit kaum muslimin melawan 200.000 tentara Romawi. Sesuai dengan pesan dan arahan Rasulullah, yang memimpin perang pertama adalah Zaid bin Harith. Dan sepertinya sudah diprediksi oleh Rasulullah. Bahkan orang-orang Yahudi pun waktu itu sempat mencemooh. Kalaulah Rasulullah, Nabi kalian itu menunjuk 100 orang panglima, maka dia akan meninggal semua. Tapi Nabi nunjuk 3. Maka pada babak pertama peperangan, Zaid bin Haritha yang memimpin pasukan, dan dia pun syahid. Meninggal dunia. Digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib sesuai dengan pesan Rasulullah. Dan Ja'far pun penuh semangat mempertahankan kaum muslimin gitu kan, walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit. Dan pada babak pertama ya, dia sempat kehilangan tangan kanannya, dipangkas tangan kanannya, jatuhlah bendera perang ya, diambil dengan tangan kiri, diangkat, dipangkas lagi, buntung lagi tangan kirinya, lalu dijepit dengan kedua tangannya, dan tubuhnya pun terbelah. Makanya belakangan ya, Ja'far bin Abi Thalib ini dijuluki dengan Huwat Tayyar Dzul Janahin. Ya, dia adalah si burung surga yang memiliki 2 sayap. Ya, jadi kata Rasul, saya melihat Ja'far bin Abi Thalib ini yatiru bi janahaini ya fil jannah. Ya, dia terbang di surga dengan 2 sayapnya. Maka Ja'far ini dikenal dengan At-Tayyar, si burung surga, atau Dzul Janahin, pemilik 2 sayap. Ya. Begitu Ja'far syahid jamaah, maka sesuai dengan pesan Rasulullah, yang menjadi panglima mereka adalah Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha pun pada akhirnya tak sempat bertahan, dia pun syahid. 3 panglima Rasulullah syahid pada hari yang sama, dan hari menjelang sore dalam peperangan itu, selanjutnya bendera yang jatuh dipegang oleh seorang sahabat Ansar namanya Sabit bin Arqam. Ini nggak ada hubungan dengan Arqam bin Abil Arqam, nggak ada hubungan ya. Hanya namanya saja yang sama. Nah,
mereka kaum muslimin ini awalnya sepakat untuk menunjuk Sabit bin Arqam ini sebagai panglima perang karena dia yang kemudian memimpin memegang bendera. Kata Sabit bin Qais, "Man yastahiqu bihadzal liwa?" Ayo, siapa yang bisa memegang bendera ini? Pimpinan perang. Anda saja. Oh enggak, kata Sabit bin Arqam, enggak. Mungkin ada yang lebih berhak. Dan mata kaum muslimin ya membentur seorang mu'allaf ya yang selama ini berada di pihak musuh, memerangi kaum muslimin dalam perang Uhud, memerangi kaum muslimin dalam perang Khandaq, dan dia masuk Islam 2,5 bulan sebelumnya di bulan Safar di tahun 8 Hijriah, tahun yang sama. Khalid bin Walid, ya, panglima perang kafir Quraisy dulu dalam perang Uhud dan perang Khandaq, dia yang memimpin pasukan di bawah langsung Abu Sufyan bin Harb. Ya, mereka melihat Khalid, Anda lebih berhak ya Khalid. Enggak, kata Khalid, yang lain saja, yang lain saja. Akhirnya mereka secara aklamasi mengangkat Khalid bin Walid ini sebagai panglima perang mereka. Hari sudah sore jamaah, maka Khalid bin Walid sepakat dengan musuh gitu kira-kiranya mengambil posisi menjauh masing-masing ya untuk beristirahat di malam hari ini. Musuh pun mundur, ya mungkin juga mereka kelelahan ke tendanya juga, dan kaum muslimin juga mundur ke belakang ya di base camp mereka ya dengan posisi tetap berhadap-hadapan. Maka pada malam harinya ini Khalid bin Walid radhiyallahu anhu segera rapat gitu kira-kira ya, rapat militer ya, bagaimana menyelamatkan kaum muslimin paling tidak keesokan hari ya. Nah, dengan kecemerlangan dan ahli strategi ya, Khalid emang ahli strategi perang ya. Khalid membagi pasukannya menjadi 4 ya, 4 kurdus, 4 bagian ya. Kalau boleh diilustrasikan A, B, C, D. Nah, strategi Khalid begini. Rumusnya kata Khalid, kalau kita berperang melawan musuh dan kondisi musuh lebih banyak, maka jangan bersatu, tapi berpecah. Nah, ya. Jadi jangan mengelompok, tapi dibagi ke beberapa bagian. Ya. Dibagi 4 oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pertama yang melakukan serangan adalah kelompok pertama dan kedua, A, B, begitu kira-kira ya, di depan. Sementara kelompok C dan D, kalau kita ilustrasikan, di belakang. Tidak ikut menyerang, tapi standby. Nah, jadi yang berperang A dan B. Pada satu gerakan, gitu kan, yang A yang sudah kelihatan lelah, pedang mungkin mereka sudah ada yang terlepas, sebagian mungkin sudah luka, maka diinstruksikan oleh Khalid dengan satu gerakan untuk mundur ke belakang, mundur gitu kan. Sementara yang B yang ada di sebelah kanan ke kiri menggantikan posisi A, ya. Sementara yang di belakang, yang C sebelah kanan belakang maju menggantikan B dan D menggantikan C. Nah, jadi muter sedemikian. Ya, jadi A B di depan, C D belakang. A mundur gitu kan. B ke kiri, ya. Kemudian D naik ke atas, C ke kanan. Ya. Nah, dengan formasi seperti ini, jamaahullah, ketika peperangan berlangsung keesokan harinya, membuat musuh ini kebingungan. Ya. Karena di hadapan mereka, tiba-tiba selalu muncul orang-orang baru. Dan mereka mengira utusan kaum muslimin bertambah, atau pasukan kaum muslimin terus bertambah. Terus. Ini menggentarkan ya, semangat pasukan Romawi. Dan di sisi kaum muslimin, ini membuat mereka semakin kuat. Karena mereka yang berada di depan, yang berperang semula, ketika pedangnya lepas, ketika sebagian terluka, saat disuruh ke belakang, mereka punya kesempatan untuk istirahat. Mereka kesempatan untuk memulihkan dirinya. Dan dengan cara seperti ini, pasukan Khalid bin Walid berhasil mendesak musuh, dan pada titik yang sama, kemudian mereka sama-sama mengambil jarak, pasukan Romawi pulang, sementara pasukan kaum muslimin juga akhirnya berbalik ke Madinah al-Munawwarah. Ya. Nah, dalam perjalanan pasukan Khalid bin Walid dari Mu'tah menuju ke Madinah ini, ya, Rasulullah sempat bersabda kepada para sahabatnya di Madinah. Ya, jadi sebelum berita itu tiba di Madinah, Nabi mengatakan bendera bendera dipegang oleh Zaid dan dia pun gugur. Dia pegang Ja'far, dia pun syahid. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan kemudian melanjutkan cerita yang panjang.
akhirnya bendera diambil oleh salah satu dari pedang Allah. Hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Maka sejak saat itulah Khalid bin Walid ini dipanggil dengan Saifullah, si pedang Allah. Sampai akhir hayatnya dia menyandang gelar tersebut. Bahkan ketika dia meninggal dunia, Khalid ini meninggal dunia, dia menangis sedih. Karena meninggal di tempat tidur, tidak meninggal di medan perang. Ya. Apa kata orang-orang? Ya Khalid, ya Panglima, tak usah bersedih. Memang takdirnya engkau tidak meninggal di peperangan. Karena engkau Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah tidak mungkin patah. Pedang Allah tidak mungkin kalah. Ya. Maka kesedihannya sedikit mereda dan dia pun akhirnya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya di sekitar tahun 20 Hijriah ya. Dia meninggal lebih dulu daripada Umar ya. Nah, kaum muslimin bisa disebut gemilang dalam peperangan ini ya. Jumlah mereka yang syahid ya mencapai angka 12 orang sedangkan pasukan Romawi jauh lebih banyak. Ya, sangat banyak. Namun demikian melihat rincian jalan peperangan bisa disimpulkan bahwa kaum musliminlah yang memenangkan peperangan walaupun sempat ketika pasukan Khalid bin Walid ini pulang mereka dinyinyir ya, oleh orang-orang munafik terutama ya disebut sebagai orang yang kabur melarikan diri begitu kira-kira ya ini nyinyiran-nyinyiran dari para buzzer munafik pada waktu itu ya lalu Rasulullah menjelaskan kepada mereka tidak kaum muslimin tidak kalah. Ya, mereka menyelamatkan diri dan kalau bahasa kita hari ini sangat-sangat realistis. Daripada 3.000 orang dibantai oleh 200.000 orang, maka lebih baik kalau mereka mengatur siasat untuk menyelamatkan diri. Dan itu dibenarkan. Gitu ya. Bukan termasuk tawalli yaumaz-zahab. Bukan termasuk melarikan diri di medan peperangan. Ya. Dan di sisi lain peperangan ini telah membuat kaum muslimin citra kaum muslimin semakin bagus, orang-orang Arab semakin kagum dengan mereka dan ya karena pasukan Romawi pasukan yang sangat besar ya. Selain pasukan Persia waktu itu Romawi adalah pasukan yang sangat besar sementara kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Paling tidak ya berperang melawan mereka ya. Dan bisa disebut juga ini adalah benturan pertama secara militer antara kaum muslimin dan pasukan Romawi. Ya. Nanti benturan keduanya ada di Perang Tabuk. Nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya di akhir hayat Rasulullah ada perang besar namanya Perang Tabuk 30.000 kaum muslimin yang berangkat dipimpin Rasulullah langsung ya. Dan eh, bisa menjadi semacam pembuka komunikasi antara kaum muslimin dan orang-orang Mawi ya. Di sisi lain itu juga dengan peperangan ini ya, maka kaum muslimin semakin diperhitungkan dalam percaturan dunia politik dan kekuasaan waktu itu ya. Orang-orang Quraisy ya yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin ya tidak membayangkan ya bisa mengalahkan kaum muslimin lagi ya. Pulanglah mereka ke Madinah Al-Munawwarah dan belum sampai sebulan ya Rasulullah mengangkat seorang diplomat ya Amr bin As kata Rasul ya Amr ya Anda berangkat ke Bani Qudha'ah sebab mereka telah berkoalisi dengan pasukan Romawi untuk memerangi kita dan perang Mu'tah. Anda selesaikan urusan dengan mereka ya Amr bin As sempat mengklarifikasi ya mengkonfirmasi Rasulullah ya Rasulullah ya kenapa saya yang berangkat ya Amr bin As sendiri belum lama masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid. Apa kata Rasulullah? Ya Amr. Engkau berangkat, pimpin pasukan 300 orang. Semoga Allah memberikan harta rampasannya banyak untuk. Ini ada kesan mengiming-imingi Amr bin As dengan uang. Maka Amr bin As menjawab, Ya Rasulullah, Inni aslamtu laisa ajlil mal. Saya ini masuk Islam berperang bukan karena urusan duit, tetapi saya ingin menemanimu di surga. Maka Rasul dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ya Amr, ni'mal malu saleh lil mar'i saleh. Wahai Amr, sungguhnya harta yang paling baik itu kalau dipegang oleh orang-orang yang saleh. Dinetralkan oleh Rasulullah. Maka berangkatlah mereka dan yang menarik ketika tiba suatu tempat mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Romawi sangat besar. Pasukan Bani Qudha'ah sangat banyak. Opsinya tiga. Apakah balik lagi ke Madinah
meneruskan perjalanan, atau meminta bantuan. Khalid bin Walid agak berbeda dengan Abdullah bin Rawaha dan kawan-kawan. Dia orang yang sangat hati-hati. Ya. Terkenal sekali. Dia tidak ingin gambling. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu, maka peluang menang itu diperbesar. Memperbesar peluang kemenangan. Dia tidak ingin gambling. Dan tidak mungkin juga dia balik kanan. Maka bijaknya dia mengirimkan utusan kepada baginda Rasulullah SAW, Rafi' bin Muqais al-Juhani namanya, dikirim ke Rasulullah untuk meminta bantuan. Maka dikirimkanlah 80 prajurit, di antaranya sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, khususnya. Kata Rasul kepada Abu Ubaidah, pasukan tambahan ini, wahai Abu Ubaidah, berangkatlah Anda susul Amr bin As. Fala takhtalifu, jangan berantem. Ya. Maka menyusullah Abu Ubaidah, Abu Bakar, Omar ketemu dengan Amr bin As. Ya. Sempat terjadi sedikit ya bukan perdebatan, bukan pertikaian, tapi sedikit perdebatan. Siapa yang akan menjadi panglimanya? Apakah Amr bin As atau Abu Ubaidah bin Jarrah, pasukan tambahan ini? Kalau di voting, ya, maka prajurit pasti akan memilih Abu Ubaidah. Lebih senior, berpengalaman, lebih tua, dan lainnya. Tapi akhirnya mereka sepakat dengan Amr bin As. Maka judulnya ketika junior memimpin senior. Berangkatlah Amr bin As dengan pasukannya dan berhasil ya, menaklukkan musuhnya Bani Quda'ah. Ya. Ada hikmah tersendiri mengapa Rasulullah mengangkat Amr bin As, karena konon ibunya Amr bin As ini berasal dari Bani Quda'ah. Nah, jadi dia diutus untuk menemui kabilah ibunya sendiri, gitu kan? Tidak terjadi peperangan, tapi akhirnya mereka ditaklukkan. Pertempuran itu sendiri berada di suatu tempat namanya Zatus Salasil, yang berada di daerah Wadi Al-Qura. Ini di daerah Tabuk, begitu kira-kira. Perjalanan sekitar 10 harian dari kota Madinah, berarti sekitar 500 sampai 600 kilo ke atas ya. Dan mereka berhasil menaklukkan musuh, dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa ekspedisi Zatus Salasil, ya, melihat tempat yang mereka datangi. Terakhir sebagai penutup ya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Pertama, menjaga izzah umat Islam. Ketika utusan Rasulullah dibunuh, gitu kan? Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau segera mengirimkan tentaranya, pasukannya, dan ini masalah harga diri. Yang kedua, sekali maju ke medan perang pantang mundur. Abdullah bin Rawaha ya, dengan penuh semangat gitu ya, dengan orasi yang menggebu-gebu, walaupun jumlah mereka 3.000 dibanding dengan 200.000 tentara ke Romawi, mereka pantang mundur ya. Sekali melangkah tidak ada kata mundur. Pentingnya ruh ma'ani ketika 3 pimpinan perang tewas. Apa maksudnya? Jadi ketika 3 pimpinan mereka terbunuh ya, kaum muslimin bukannya kabur, ya, bukannya melarikan diri, tapi justru pengen membersamai ketiga pimpinan mereka yang syahid tersebut. Ini yang membuat mereka semakin kuat. Nah, makanya suatu saat Khalid ini pernah ditantang oleh pasukan Romawi, dan dia dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh kemuliaan mengatakan, kalian tidak mungkin bisa mengalahkan kami. Sebab ji'tukum bi jaishin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Saya ini datang dengan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Nah, jadi dengan pasukan yang berani seperti ini ya, akhirnya mereka keluar sebagai pemenang ya. 3 pahlawan Mu'tah kita sudah jelaskan tadi, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, yang hari ini makamnya ada di Yordania, di daerah Mu'tah. Karir pertama Khalid bin Walid ya, jadi sebelumnya dia kafir 2,5 bulan, kemudian sebelumnya dia masuk Islam dan memimpin perang Mu'tah. Nah, setelah ini karir Khalid bin Walid terus naik. Ketika terjadi Fatuh Makkah dan Nabi membentuk 5 pasukan untuk menaklukkan Makkah, salah seorang panglima adalah Khalid bin Walid. Di masa Abu Bakar juga demikian. Semua perang besar, baik melawan orang-orang murtad atau melawan orang-orang Romawi, Khalid yang diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata kaum muslimin waktu itu ya. Ketika junior memimpin senior, tadi kisah tentang Amr bin As, sehingga dalam
sebuah jamaah, ya, dalam sebuah struktur harakah atau bahkan organisasi, tak selalu yang senior harus menjadi pimpinan. Bisa jadi yang junior. Tapi ingat, yang junior yang berkualitas. Ya. Jadi tidak asal junior. Ya. Tidak asal junior diangkat karena dia ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan dengan yang sebelumnya enggak. Ya. Tapi betul-betul berdasarkan kafaah. Ya. Belajar di Amr bin As yang banyak hal yang bisa kita pelajari dari Amr bin As ini, termasuk keberaniannya, perhitungannya. Bahkan ada satu lagi yang unik. Ketika berangkat memimpin pasukan ini, Amr bin As sempat junub. Tidak dikisahkan penyebab junubnya apa. Sementara cuaca yang sangat dingin ya, dan dia tidak berani mandi. Akhirnya dia bertayamum. Dan dia pun jadi imam. Nah, itulah kisah tentang Ammar bin As yang bertayamum mengimami orang-orang yang wudhu di belakang. Dan itu dibolehkan. Ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang bolehnya orang yang bertayamum menjadi imam bagi orang-orang yang berwudhu. Mu'tah merupakan deklarasi kekuatan militer kaum muslimin ke seantero dunia, dan dengan adanya peristiwa ini, ya, maka orang-orang yang berada di sekitar Makkah dan Madinah khususnya, baik dari kalangan bangsa Arab atau non-Arab, betul-betul mempertimbangkan dan memperhitungkan keberadaan kaum muslimin, dan efeknya apa? Satu persatu kabilah-kabilah yang ada sekitar Madinah memeluk Islam, bahkan nanti ya, pelan tapi pasti dalam hitungan beberapa bulan ya, karena ini Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, hanya sekitar 4 bulan kemudian Rasulullah memberangkatkan pasukannya ke Makkah dan terjadilah Fathu Makkah. Nah, kisah tentang Fathu Makkah ini akan menjadi tema kita pada pertemuan depan, insya Allah. Ya. Jam di studio 20.50. Kita ada waktu 10-15 menit sebelum jam 9. Jika ada pertanyaan atau tambahan, fal yatafaddalu mashkurin. Dipersilakan. Saya kembalikan ke Kang Irfan Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita berbicara atau mendengarkan kisah seperti ini harus sambil kita membayangkan saja, biar kita mengetahui lokasi dan juga bagaimana capeknya, bagaimana letihnya gitu. Seorang yang berhadapan perang head to head gitu di lapangan ya, insyaallah. Kalau untuk wilayah Syam ini berarti dikuasai Romawi Timur ya, tadi ya, Romawi Betul, betul. Konstantinopel ya, ya. Betul, dulu ya. Berada dalam Ya. kekuasaan Roma. Romawi Barat itu berarti di Eropa saja ya, Eropa. Ini Romawi Timur yang nanti mereka ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih Akhirnya. ya. Ya. Turki berarti saja ya, pusatnya Betul. Turki ya Di pusatnya. betul, Turki. Iya, benar. Ini nyambung ke pertanyaan Dokter Prita Mhm. bahwa beliau bertanya kalau zaman sekarang negeri Romawi itu di mana, Ustaz? Mhm. Ya. Ya. Kalau lokasi Romawi dulu, ya, jadi kekuasaan Romawi dulu, yang sekarang ya di Turki itu, ya, yang kita kenal Hmm. dengan Istanbul. Itu kekuasaan pusat kekuasaan Romawi Timur yang di zaman Rasulullah. Ya, jadi di zaman Rasulullah disebut dengan Ar-Rum, itu adalah dinasti Romawi Timur yang menguasai wilayah Eropa bagian timur, yang turun ke bawah ya, mereka menguasai semenanjung Arabia bagian utara yang kita kenal dengan Syam. Jadi Syam itu berada dalam kekuasaan Romawi. Nah, ke Afrika ya, kekuasaan mereka melebar ke daerah Habasyah, Ethiopia, dan turun lagi ke selatan, mereka menguasai Yaman. Jadi Yaman, Afrika, Habasyah, dan Syam itu berada dalam kekuasaan Romawi dulu ya. Adapun Jazirah Arab, Mekah dan Madinah itu tidak berada dalam kekuasaan Romawi dan tidak juga dalam kekuasaan Persia yang berpusat di Iran. Ya. Jadi kalau ditanya di manakah apa lokasi ya, kekuasaan Romawi dulu, ya ada di daerah Konstantinopel itu ya. Tapi kalau di manakah Romawi yang sekarang? Pertama, Romawi yang dulu itu sudah hancur, sudah tidak ada Hmm. lagi.
ya, dia Iya. runtuh. Heraklius itu sudah meninggalkan Syam itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampai dia membuat syair yang panjang ketika dia meninggalkan Syam, karena Syam itu jatuh ke tangan kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, puncaknya dikalahkan oleh pasukan Al-Fatih tahun 1453, ya, ketika kaum muslimin berhasil mengambil alih Konstantinopel dan diganti namai dengan Islambuli yang hari ini kita kenal dengan Istanbul, gitu ya, Istanbul. Adapun bangsa Romawi yang sekarang atau disebut dengan Roma, ya mungkin yang berada di daerah Italia hari ini itu mungkin ya, tapi maksudnya bukan kekuasaan dulu ya. Jadi ada dua ya. Pertama, Romawi dulu itu ada di daerah Konstantinopel yang masuk ke bawah sampai ke wilayah Syam ya. Mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin ya, Al-Fatih ya. Betul ya, ada hubungan dengan Roma Italia yang sekarang. Tapi pusat kekuasaannya sudah berada di Italia. Di semenanjung daerah apa ini? Monggo, ada lagi tambahan? Ya, baik, Ustaz. Pada jemaah sekalian yang ingin raise hand untuk berdialog langsung, bertanya dengan Ustaz, modal atau dipersilahkan. Atau ini Ustaz, dari saya Ustaz, Afwan. Ya, monggo. Ya, Ya. tadi Ustaz sempat bersinggungan menyinggung mengenai kerajaan Majapahit Ustaz ya. Mhm. Majapahit itu waktu itu rajanya yang mengirim utusan itu adalah Kublai Khan ke Jawa. Ya. Nah, berarti salah salah satu kekuatan besar pada saat itu juga salah satunya adalah tentara Tiongkok ya Ustaz ya, Cina ya. Mhm. Ya. Mhm. Apakah itu sejaman dengan eh, kerajaan bangsa Tartar atau siapa ya yang Genghis Khan yang menyerang Baghdad waktu itu Ustaz, Daulah Hula, Abbasiyah? Hulaguhan. Oh, Hulagukan. Ya. Itu beda beda zaman saja. Ya. Jadi antara Hulaguhan dengan Kubilai Khan itu sama. Leluhur mereka namanya Genghis Khan. Dan kejadiannya juga sama. Baghdad yang dihancurkan oleh Hulagu Khan Hmm. itu runtuh tahun 656 Hijriah Hmm. atau 1258. Hmm. 1258, 1259. Ya. Hmm. Sementara kerajaan Majapahit berdiri ya, atau Singasari runtuh di sekitar abad tersebut. Hmm. Jadi dia sama. Baghdad runtuh, ya, Baghdad runtuh, Majapahit berdiri. Hmm. Itu sama. Orangnya berbeda, tetapi leluhurnya mereka sama, Hmm. yaitu Genghis Khan Genghis dari Khan. sama-sama bangsa Mongol, Ya, Tatar. ya. Ya. Masya Allah. Berarti ada peta kekuatan politisnya dunia itu terbagi yang di timur itu dengan Mhm. Jazirah Arab dan bangsa Romawi misalnya ya. Mhm. Daerah-daerah yang ke apa Asia Tenggara itu wilayah apa ekspedisinya Tiongkok ya Iya, Ustaz ya. iya. Jadi waktu itu emang yang jadi di antara yang sangat kuat waktu itu Mm-mm. orang-orang Mongol. Ya. Mongol. Cuman bedanya mereka ini ketika mengekspansi sebuah wilayah Mm-mm. itu tidak mereka kuasai, jadi barbar, jadi Mm. ngabisin aja gitu kan. Jadi Oh, walaupun mereka berhasil mengambil alih Baghdad, ya, tapi akhirnya mereka tidak menguasai Baghdad itu. Ya. oh iya, iya. Jadi ini bangsa bangsa apa namanya ya? Nomaden, Rem. biasa pindah-pindah. Dia Oh. datang untuk menghancurkan, gitu kan. Termasuk ya Mm. saya negara wilayah-wilayah yang ada di Asia Tengah, ya termasuk Uzbekistan itu kan tempat-tempat yang dulu mereka sempat hancur leburkan, yang dulu Mm-mm. sempat jaya di masa pemerintahan Baghdad Abbasiyah ya. Nah di Indonesia juga Mm. demikian, dia sangat Mm. kuat besar gitu kan, tapi pada akhirnya dihancurkan oleh kerajaan oleh tentara Raden Wijaya dan selesai, mereka tidak ada. Maka Raden Mm-mm. Wijaya ketika menaklukkan tentara Mongol itu, konon itu tidak menyisakan satu orang di antara mereka. Khawatir Mm. mereka balik lagi, minta bantuan lagi gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. dihabiskan ya. Nah, Mm. berdirinya Majapahit itu kalau kita lihat itu sama, nggak jauh beda dengan hancurnya Baghdad. Baghdad tadi kan tahunnya kalau hijriahnya kan 656 Hijriah.
Ya. Tapi kalau Masehinya kan sekitar 1258-59. Nah, Mm. Majapahit berdiri itu kan 1293-an kalau nggak salah. Jadi hanya Iya, berbeda iya, sedikit. Ya. iya, iya, Jadi iya. 1258 dengan 1293. Jadi hanya Mm-mm. terpaut beberapa tahun saja. Jadi Iya, persis. iya, betul, betul. Dan ekspedisi Muslim juga udah nyampe saat ya ke Jawa saat ya. Nah, Ekspedisi dakwah jadi eh masuknya Khalifah. Islam ke tanah Jawa itu tidak melalui ekspedisi militer, Mm, ya, tetapi melalui perdagangan. mm, Nah, itu bedanya. Jadi tidak ada pasukan besar datang kemudian ini kan Nusantara menguasai Nusantara enggak. Ya, mm, jadi mereka datang dengan dakwah dan dengan misi perdagangannya. Ya. mm, Dan karenanya masuknya Islam ke Nusantara itu dari berbagai pintu dengan berbeda tahun. Ya. mm, Mungkin dari Aceh ada Samudra Pasai yang sebelumnya ada Kerajaan Perlak, ya itu mm, eh, apa namanya ada juga ya. Langsung yang ke Malaka juga ada. Mungkin langsung yang Tanah Jawa juga ada. mm, Dan di awalnya tidak berbentuk kerajaan. Ya. mm. Jadi Samudra Pasai itu kan sebuah kerajaan, tapi sebelumnya sudah ada Betul. sebuah kerajaan di Perlak yang katanya berasal dari Hadramaut, Yaman, ya, karena didirikan oleh para Habib. Makanya ada yang menyebut Perlak itu kerajaan yang rada-rada bercorak Syiah, walaupun sebenarnya tidak juga, ya, karena datang dari Mm. Hadramaut orang-orang Yaman. Ya. Yaman. Ya. Kalau Samudra Pasai dari orang-orang di daerah Bangladesh dan sekitarnya. Makanya Mm, ada yang menyebutkan dari Gujarat, padahal nggak juga. mm, Sebab mm, Gujarat itu baru ada Islamnya abad ke-13. Sementara Samudra mm, Pasai abad ke-11, 12 sudah ada, lebih dulu. mm. Jadi lebih dulu Samudra Pasai daripada kerajaan Gujarat. Ya, ya. Oh ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz, dari chat Hmm. Ustaz, dari Ustaz Twitter sambungan Ya. tadi Ustaz. Aha. Kalau surat Ar-Rum Ustaz. Surat Ar-Rum. Jadi surat Ar-Rum itu kalau kita lihat apa asbab an-nuzulnya, kala itu sedang terjadi peperangan antara pasukan Romawi dengan pasukan Persia di daerah Irak, memperebutkan daerah Irak. Ya. Nah, kaum muslimin atau orang-orang kafir, orang-orang Quraisy waktu itu menjadi penonton, ya. Siapa yang menang? Dan bahkan mereka taruhan. Apa Rum yang menang atau kemudian Persia? Nah, kaum muslimin itu dukung Romawi, ya. Sebab ada semacam kesamaan beberapa kesamaan prinsip lah misalnya tentang ketuhanan ya. Bedanya kan di Isa saja gitu ya, Yesus versi mereka. Tapi dengan Persia itu beda. Mereka menyembah api. Maka kaum muslimin waktu itu mendukung Rum. Ya. Dan disebutkan oleh Allah SWT kisah tersebut semakin menambah keyakinan kaum muslimin bahwa Romawi itu akan menang. Maka Abu Bakar Siddiq itu sempat taruhan. Ya. Dia mendukung Romawi karena Al-Quran mendukung Romawi gitu kira-kira. Ya. Jadi ada hubungan antara perangnya dan betul pada akhirnya Romawi yang memenangkan wilayah mana Irak. Ya. Nah, ketika Persia melawan Romawi itu orang-orang Yahudi waktu itu berpihak kepada Persia. Ya. Makanya orang-orang Nasrani itu ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mereka menyarankan kepada Umar supaya mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina. Karena orang-orang Yahudi dulu ya membantu Persia ya memerangi orang-orang Romawi. Tapi Umar tidak mau. Ya, Umar tetap membiarkan orang-orang Yahudi itu di Palestina dan asal mereka tidak membayar. Ya, ya. Ya, Ustaz. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Ustaz. Nah, Apakah masih ada yang ingin berdiskusi para jamaah sekalian? Alhamdulillah ada yang hadir dari Bogor nih, Ustaz, yang saya tahu. ah, Selamat bergabung teman-teman yang dari Bogor. insyaallah. Insyaallah. Ya, Ustaz, Afwan, untuk pertemuan eh, kajian rebuan ini kita cukupkan saja sampai saat ini pukul 21.02. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Happy Andi mengenai kisah dari Perang Mu'tah ini memberikan wawasan dan juga gambaran bagi kita semua bahwa muslimin dulu dan juga saat ini sebenarnya itu sangat dimotivasi ya oleh semangat untuk eh,
salah satunya adalah tauhid ya, tauhid, menyebarkan tauhid kepada eh, musuh-musuh Islam sebenarnya. Dan ini kalau kita lihat di pemicu dari perang Mu'tah ini adalah eh, utusan Rasul untuk mengajak kepada tauhid ini dibunuh oleh Raja Heraklius selama pada saat itu. Nah, sekarang perjuangan eh, tauhid ini harus terus digelorakan ya oleh kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita nanti tersesat ke dalam hal-hal yang berbau kemusyrikan. Dimanapun di tempat kita berada, di sekitar kita, perjuangan untuk menegakkan tauhid ini harus selalu ada dalam hati kita ya, insya Allah. Demikian Ustadz, jazakallahu khair atas jelasannya kepada kami semua dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah kajian Rebuan pada malam ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pekan depan. Walau Allah mungkin Ustadz masih di Mekah mungkin ya Ustadz ya. Udah ke Mekah Ustadz ya. Apakah nanti beliau yang akan eh, berikan penjelasannya kepada kita semua selama beliau ada di Mekah atau dengan eh, pengisi yang lain ya Ustaz. Insyaallah pada semuanya kita tutup dengan doa ketul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai MC mohon maaf apabila dalam perjalanan membawakan acara ada kekurangan. Bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ustaz, Baik, semua pamit semua. ya, Ya, mangga sami-sami Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.